menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Acara pertama, sambutan yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Nur AMAPD. Dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak pimpinan yang saya hormati, Bapak dan Ibu para peserta yang saya hormati. Pertama-tama, dalam sambutan saya ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat, hidayahnya serta kesehatan yang Dia titipkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih sempat menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan, salah satu kegiatan dari CGP, calon guru penggerak untuk sekolah kita, yang insya Allah nantinya akan dibawakan oleh adik kita Ibu Samsuliani SPD. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, terus terang kalau kita berbicara tentang CGP, ini adalah termasuk kaitannya dengan bagaimana cara pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di negara Republik Indonesia. Cara pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya adalah seperti yang kita lakukan sekarang ini, yaitu pembentukan calon guru penggerak. Tidak apa Bapak dan Ibu sekalian, saya menoleh ke belakang. Sudah beberapa cara daripada pemerintah bagaimana caranya untuk meningkatkan mutu pendidikan itu. Jadi bukan hanya sekarang ini, sudah beberapa banyak hal, cara, metode yang sudah dia terapkan. Ada kurikulum 75, CBSA, cara belajar siswa aktif, sampai sekarang kurikulum merdeka yang melahirkan yang dinamakan CGP ini, calon guru penggerak. Nah, untuk itu, sebagai penanggung jawab di sekolah ini, saya merasa sangat bersyukur dengan adanya CGP yang ada di sekolah kita ini. Ini pertanda bahwa di sekolah kita ini adalah salah satu kunci sukses untuk bagaimana cara untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di sekolah kita ini, SD 121 itu Fitra. Bapak dan Ibu sekalian, salah satu kegiatan yang akan dilakukan oleh CGP kita ini yaitu diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif. Nah, terus terang
sebagai orang awam saya masih kurang-kurang paham apa-apa nantinya yang dimaksud dengan budaya positif. Karena kalau menurut pemahaman saya, budaya positif pasti ada budaya negatif. Nah, yang dia memaparkan sebentar kepada kita semua Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana mengetahui, memahami daripada budaya positif itu sendiri. Nah, harapan saya sebagai pimpinan, jadi setelah kita mendapatkan nantinya budaya, pemaparan budaya positif dari CGP kita ini, harapan saya semoga apa yang dia paparkan terkait dengan budaya positif itu bisa kita amalkan di sekolah bersama dengan anak-anak didik kita nantinya. Saya tahu persis bahwa di sekolah kita itu budaya positif banyak sekali yang akan kita amalkan. Contoh, mohon maaf bagi CDP kalau itu saya keliru, ya, bisa diluruskan sebentar. Contoh, di sekolah kita itu kan ada aturan, ada tata tertib sekolah yang harus ditaati oleh anak didik kita agar supaya tidak terjadi budaya yang negatif. Ada aturan-aturan yang harus dijalankan oleh anak didik kita di sekolah. Contoh, datang di kelas di sekolah tepat waktu, berpakaian seragam, ya. Itu termasuk budaya positif kalau menurut pemahaman saya, yang harus dijalankan, dilaksanakan oleh anak-anak didik kita. Begitu pula guru-guru yang ada di SD 121 begitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya sebagai pimpinan di sekolah kita ini sangat mengharapkan kepada adik-adik kita yang CGP ini, semoga ilmu yang kalian dapatkan itu bisa diimbaskan ke teman-teman kita yang ada di sekolah kita ini, pada khususnya dan pada umumnya di wilayah kecamatan Papan dan Kabupaten Bogor, bahkan di seluruh Indonesia. Karena saya yakin dan percaya bahwa program pemerintah kita ini itu akan diamanahkan kepada kita semua, terutama bagi CGP sampai pada DP guru penggerak, karena masih calon guru penggerak, karena masih ada proses yang dilakukan, yang dilaksanakan. Lihat pada kegiatan saat sekarang ini termasuk prosesnya semua. Proses untuk menjadi guru penggerak. Maka salah satunya yaitu memaparkan diseminasi budaya positif bagi kita semua untuk Bapak dan Ibu yang hadir saat sekarang ini. Ini semoga apa yang nantinya paparkan itu dapat kita terima dengan baik dan kita bisa amalkan. Dan pesan untuk calon guru penggerak kita, jangan kendor, tetap semangat. Saya tahu Bapak dan Ibu sekalian bahwa banyak sekali tugas yang menghadang kita ke depan. Banyak sekali tugas-tugas
perintah yang harus kita laksanakan. Tetapi ingat Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah merupakan amanah dari pemerintah kita, khususnya dari Menteri Pendidikan kita. Dan saya harap amanah itu Bapak dan Ibu sekalian silakan dilaksanakan dengan hati yang ikhlas dan lapang dada. Kapan Bapak dan Ibu adik-adik semua melaksanakan itu dengan ikhlas tanpa ada merasa dibebani, insya Allah Tuhan akan memberikan petunjuk bagi kita semua. Saya masih teringat petua daripada orang tua yang mengatakan, ingat kalau Anda sudah jadi, janganlah Anda berani menilai dirinya sendiri. Biarkan orang yang menilainya. Insya Allah Anda akan sukses nantinya. Karena kapan kita bisa menilai diri kita sendiri, berarti kesombongan sudah ada pada diri kita. Tapi kalau orang lain yang sudah menilai diri kita sendiri, kalau dia mengatakan itu sudah bagus, sudah mantap, ya oke. Apalagi yang ditunggu. Dan saya lihat sebelum adik-adik ini diangkat menjadi lolos menjadi CPG, calon guru penggerak, ada saya lihat yang Bapak dan Ibu tanda tangani sebagai pernyataan siap, pernyataan siap untuk diangkat menjadi pimpinan dalam satu unit sekolah, bahkan menjadi pengawas. Jadi itu adalah salah satu janji dari pemerintah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tolong laksanakan dulu kewajibannya ini dengan baik, baru insya Allah nantinya akan menerima hak dari pemerintah setelah kewajibannya terlaksana dengan baik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi kepada Bapak dan Ibu calon guru penggerak di sekolah kita ini, saya harapkan supaya tetap semangat, tetap bergairah. Memang Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya CGP dan tugas-tugasnya itu terus terang itu menyita daripada ibu-ibu hebat ini untuk kegiatan-kegiatan baik di rumah maupun di sekolah kita. Untung ibu-ibu hebat ini, saya tahu bahwa kalian semua sudah berkeluarga untuk mendapatkan pendamping-pendampingnya bisa memahami ibu apa adanya. Bagus. Saya ucapkan terima kasih kepada pendamping Bapak Ibu semua. Karena dia sudah bisa memahami apa yang ada pada ibu-ibunya semua. Bahkan saya lihat banyak yang membantu membonceng kiri kanan pendampingnya. Jadi boleh kita diangkat sebagai CGP ibaratnya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, barangkali itulah sebagai sambutan awal dari saya sebagai pimpinan dalam rangka kegiatan CGP kita ini tentang diseminasi budaya positif. Dan saya harapkan kepada Bapak dan Ibu, jadi itu Ibu Samsuriani, karena sebentar dia akan memaparkan kepada kita semua, dan yang lainnya Bapak dan Ibu silakan disimak baik-baik apa yang disampaikan oleh si pemateri. Semoga apa nantinya yang dia paparkan kepada kita semua itu dapat kita amalkan dan kita hayati dan kita amalkan di sekolah kita masing-masing.
Itulah barangkali Bapak dan Ibu sambutan dari saya. Ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang lebih dimaafkan, ada yang kurang dimaafkan. Ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih sempat dan menyempatkan waktu kita untuk berkumpul di tempat ini guna melaksanakan salah satu kegiatan dari salah satu calon guru penggerak angkatan 9, dalam hal ini Ibu Hardiana SPD. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mengangkat derajat manusia dari lubang kehinaan menuju puncak kebahagiaan insyaallah. Baik, jadi kita melangkah ke acara selanjutnya. Pemaparan materi oleh salah satu calon guru penggerak kelas 9 tentang diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Hardiana SPD. Dipersilakan dengan hormat. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sempat berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif bagi CGP calon guru penggerak angkatan 9. Baik Bapak Ibu guru, sebelum saya memasuki pada materi yang saya bawakan ini, sebelumnya kita lakukan dulu ice breaking. Ya, Bapak Ibu guru dipersilakan dulu berdiri untuk melakukan ice breaking.
Baik Bapak Ibu, kita masuk pada materi pertama, yaitu kebutuhan dasar manusia dan kebajikan universal. Nah, ini ada pertanyaan pemandu Bapak Ibu. Coba saya bacakan, disimak baik ya Bapak Ibu. Ibu Ampar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Baik, jawabannya disimpan dulu Bapak Ibu sebelum mari kita simak dulu materinya seperti apa kira-kira itu. Lanjut, 5 kebutuhan dasar manusia yang dikemukakan oleh Joyce. Yang pertama yaitu penguasaan, yang kedua kasih sayang dan rasa ingin diterima, yang ketiga kesenangan, dan yang keempat kebebasan, kelima bertahan hidup. Bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Selanjutnya yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, dengan teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kemampuan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kemudian selanjutnya keempat itu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh
mencoba hal baru dan menarik. Kemudian kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Nah, ini menurut Glaser, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi atau anjing, lumba-lumba, primata dan lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan, bermain, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang beri peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Seorang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan cinta dan kasih sayang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, ia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keinginan dengan anak ini. Sekarang ini tugas mendidik. Nah, di sini ada yang ditulis dirinya itu diterima, kasih sayang, bisa senang, bebas. Nah, kebutuhan Anda terkait dengan kebutuhan dasar diterima bisa terpenuhi dengan cara pada di atas. Nah, dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Ini menurut Dr. William Glaser yang menyebutnya seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Nah, ini dunia berkualitas. Orang, tempat, benda, nilai-nilai, dan kepercayaan yang penting bagi Anda akan termasuk di sana. Untuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kekuatan dasar Anda. Dalam menentukan segala sesuatu yang masuk dalam dunia berkualitas, tidak perlu mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa saja yang penting dan yang tidak penting. Gambaran di dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika Anda bisa hidup di dunia berkualitas Anda, hidup Anda sempurna buat Anda. Tapi sayangnya sangat sulit untuk tinggal di sana. Nah, sekarang dunia berkualitas. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya, sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka.
Ibu, ini pertanyaan selanjutnya. Jawabannya adalah setuju atau tidak setuju. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini jawabannya setuju atau tidak setuju? Iya, baik jawabannya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Iya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, apa kira-kira di sini jawabannya yang benar? Apa? Coba kasih keras dulu suaranya. Baik, jawabannya Bapak Ibu hebat. Nah sekarang ini 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini ada salah satu contoh dari 3. Contohnya yaitu bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap dapat tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Dipahami dulu jawaban tadi, nanti kita cocokkan setelah kita mengikuti materinya. Ya, ini dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, kemudian penghargaan tidak efektif. Yang pertama, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Selanjutnya, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Nah, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Riset 1. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak.
Nah, selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama, seiring waktu mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, dan setelah beberapa lama mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran tersebut berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Itu Bapak. Penghargaan mematikan kreativitas. Pertama, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas dalam murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Kemudian kedua, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan dalam tugas Tuhan memecahkan masalah. Para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang efektif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Nah, kemudian penghargaan membuku. Pertama, penghargaan membuku, mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Keempat, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Motivasi dari dalam diri atau diskresi. Pertama, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di mata dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa ia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Kedua, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Hukuman dan konsekuensi. Dalam menjalankan peraturan apapun, keyakinan kelas satu sekolah bila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan dan keyakinan kelas satu sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dan tidak hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelumnya atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini konsekuensinya Bapak Ibu. Nah, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah
baik. Nanti kita. Kemudian kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJUK. Nah, ini jawaban yang tadi Bapak Guru. Ternyata kita semua pakai. Baik, kita masuk kepada keyakinan kelas. Di sini positif yaitu teori kontrol atau teori pilihan menurut William dan Lasser. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini ada teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang universal yaitu keyakinan keras. 5 posisi kontrol yaitu 1 pembuku. Kemudian yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Ketiga teman. 4 pemantau dan kelima manajer. Segitiga restitusi itu 1 itu memvalidasi identitas. Kemudian menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga keyakinan, menanyakan keyakinan. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu 1 bertahan hidup, 2 penguasaan, 3 kasih sayang dan rasa diterima, 4 kesenangan dan 5 kebebasan. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. 3. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. 1. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, yaitu menurut William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. 2. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong dan kreatif. Pengertian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di kelas atau di sekolah.
budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan Bapak Ibu, itu pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, mungkin Bapak Ibu bilang itu untuk keselamatan. Ya toh? Iya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, Bapak Ibu pasti bilang di sini keselamatan dan kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, karakteristik keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. 1. Mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. 2. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat positif. Nah, kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalimat positifnya itu berjalanlah di kelas atau koridor. 4. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang ditulis dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu berada di bawah satu payung, yaitu artinya keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan. Nah, hormat. Keyakinan inilah dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan kelas atau sekolah. Kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila terlalu banyak, warga kelas akan sulit mengingatkan dan akibatnya sulit untuk dijalankan. 6. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga sekelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga
inilah salah satu contoh peraturan kelas. Nah, contoh keyakinan kelasnya, keyakinan kelas untuk kelas 1. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Sedangkan untuk keyakinan kelas 5 yaitu sebagai berikut. 1. Selalu bersifat positif. Kedua, senantiasa mencari diri terbaik. Ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta miliknya. Keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Kemudian yang kelima, senantiasa membantu. Penugasan atau membuat keyakinan kelas. Nah, di sini silahkan tuliskan salah satu contoh peraturan kelas yang pernah Bapak Ibu buat di kelasnya. Nah, silahkan ditulis di stick notes-nya atau dibacakan. Disiplin. Ya, baik, itulah tadi salah satu contoh keyakinan kelas yang disebutkan oleh Bapak Guru. Nah, ini materi yaitu posisi kontrol dalam segitiga restitusi. Nah, ada pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu Guru. Ini yang pertama, jika siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan, tindakan apa yang dilakukan guru? Nah, kemudian siapa yang mengingatkan? Kemudian pertanyaan kedua, apakah mereka kita beri hukuman atau dimaafkan saja? Nah, jawabannya kita simpan saja di dalam hati. Nah, mari kita belajar dulu materinya. 5 posisi kontrol. Yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Nah, di sini guru berbuat di posisi penghukum yaitu menghakim, menunjuk atau menyakiti dan menyindir. Nah, kemudian di pembuat rasa bersalah itu berceramah dan mengadakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian di teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kemudian di posisi pemantau itu menghitung dan mengukur. Nah, kemudian di posisi identitas berhasil. Nah, kemudian di posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, Bapak Ibu Guru yang menurut dihajar Dewan Pada, kita seharusnya itu berada di pada teman, pemantau, dan manajer. Kalau kita berada di penghukum atau bersalah itu tidak bagus. Apa sih itu restitusi? Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Siswa diajak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Melalui restitusi kita dapat membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memperbaiki dirinya setelah melakukan pelanggaran. Penekanannya adalah untuk mencari
nasional. Saat inilah kita menstabilkan bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada bantuan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa sih yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian seterusnya, kamu berhak merasa begitu. Kemudian terakhir, apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Teori kontrol semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami sehingga anak merasa dipahami. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran pada masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru
berperilaku baik pada teman sebaya maupun orang dewasa. Selanjutnya, contoh kasus Azahra kesal dan marah dengan Fauzan karena semua pekerjaannya dicontek sehingga ia tidak dapat menahan emosi. Nah, kemudian yang kedua itu Suci sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Pertanyaannya yang pertama, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan dan mencari keyakinan? Kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Zahra dan Suci? Tiga, kira-kira sesuai prinsip restitusi, apa yang akan dilakukan Zahra dan Suci untuk memperbaiki apa yang telah mereka lakukan? Refleksi yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti materi hari ini? Hal apa yang Bapak Ibu paling kuasai pada materi hari ini? Ketiga, setelah menerima materi pembelajaran hari ini, bagaimana tindak lanjut Bapak Ibu ke depannya? Akan menerapkan di kelas. Baik, itulah tadi materi saya bawakan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi materi yang dibawakan oleh salah satu calon guru gerak angkatan 9 dalam hal ini Ibu Hardiana SPD yang telah memaparkan materinya tentang diseminasi budaya positif. Jadi oleh karena itu mari kita bersama-sama memberikan aplaus yang meriah kepada Ibu. Jadi acara selanjutnya adalah acara penutup. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Jadi mungkin cukup sekian dan terima kasih untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Aku lakukan syukran katsiran ala ihtimamikum. Wallahi ta'ala salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kamu di perempuan.